Apakah kalian pernah menonton film Catch Me If You Can yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio? Dia merupakan penipu handal yang membuat ia bisa berprofesi sebagai apapun, di antaranya, pilot, dokter, FBI, bahkan ia bisa mencairkan cek senilai 4 juta dolar, hebat bukan? Namun di Indonesia ternyata juga memiliki orang seperti itu, berprofesi sebagai dokter gadungan, siapa lagi kalau bukan Susanto asal Surabaya. Berikut fakta-fakta penyamaran Susanto sebagai dokter gadungan di RSPHC Surabaya. 1. Tempat Susanto menyamar dokter gadungan. Pria bernama Susanto itu merupakan tamatan SMA, yang melakukan aksi penyamarannya sebagai dokter gadungan atas data yang dipalsukan dari Dr. Anggi Yurikno. Ia sempat bertugas di Klinik Occupational Health and Industrial Hygiene OHIH, yang merupakan klinik jaringan dari PHC Surabaya, Jawa Timur. Selama 2 tahun menjadi dokter gadungan di klinik tersebut, ia mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan beserta tunjangan yang membuat PHC mengalami kerugian sebesar 262 juta rupiah. 2. Awal Susanto melancarkan aksi dokter gadungan. Diketahui, dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri PN, Surabaya pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023, Susanto memulai kerja di klinik PHC pada April tahun 2020 lalu, dengan lowongan pekerjaan di bagian tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid. Susanto mencuri dan menggunakan identitas Dr. Anggi Yurikno, agar dapat lolos kriteria dari pihak rumah sakit. Dirinya mengirim lamaran pekerjaan melalui email dengan data diri orang lain yang sudah dimodifikasi. Pria tersebut melampirkan CV yang berisikan surat izin praktik, SIP dokter, ijazah kedokteran, kartu tanda penduduk, dan sertifikat Hipercase yang mana keseluruhan data diambil dari website Fullerton dan media sosial, Facebook. Saya melamar via email, saya dapatkan via internet file-filenya. File yang saya ambil dari internet saya buat daftar ke PHC, saya gak ada edit ijazah, semua asli punya beliau. Tapi saya scan, saya ganti foto, ucap Susanto. 3. Cara kerja Susanto sebagai dokter gadungan. Dadik Dwiryanto selaku manajer SDM PT PHC Surabaya mengungkapkan bahwa Susanto tidak memeriksa pasien umum atau masyarakat, namun hanya memberikan pegawai yang mengeluhkan sakit dalam praktiknya di klinik, sehingga Susanto diketahui belum pernah mengeluarkan resep obat. Dia hanya periksa pegawai saja, seperti kondisi pegawai benar fit atau tidak, mulai tekanan darah, dan lain-lain. 4. Terbongkar aksi Susanto sebagai dokter gadungan. Penyamaran Susanto terbongkar oleh salah satu pegawai RSPHC bernama Ika Wati, yang sedang melakukan verifikasi ulang pada berkas lamaran Susanto atas nama Dr. Anggi Yurikno. Ika Wati pun melakukan pengecekan atau verifikasi data atas keaslian sertifikat di website hingga ditemukan bahwa Susanto bukanlah Dr. Anggi Yurikno. Dengan hasil penelusuran Dr. Anggi Yurikno merupakan dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Karya Pangalengan Bakti Sehat Bandung. Fakta lainnya, dilansir dari Tribun Kaltim, total ada 7 institusi yang sudah dibohongi oleh Susanto. Susanto pernah menyamar menjadi dokter di Puskesmas Gabus tahun 2006, merangkap juga sebagai kepala UTS di PMI Grobogan dari tahun 2006 sampai 2008, bekerja juga sebagai dokter Obgyn di RS Pahlawan Medical Center Kandangan, Kalimantan Selatan. Menurut Wakil Sekjen PBIDI Dr. Telogo Wismo, Susanto sebelum bekerja di RSPHC Surabaya, pernah menjadi seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit di Kalimantan pada tahun 2006 sampai tahun 2008. Kala itu statusnya sebagai dokter gadungan sempat terungkap ketika ia terlihat grogi saat praktik CSR dan dilaporkan kepada direktur terkait. Hal ini juga telah dilaporkan ke polisi dan Susanto diproses secara hukum dengan hukuman 20 bulan. Kemudian, Susanto juga bertugas di RS Gunung Sawo Temanggung, RS Sangatta Occupational Health Center, SOH, RS Prima Sangatta, dan berakhir di RSPHC Surabaya Klinik Occupational Health and Industrial Hygiene. Sekarang Susanto ganti baju putihnya menjadi orange, jangan ditiru ya.